Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 14 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menghargai Berkat-Nya. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 65 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkannya sekaliannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami tidak hanya meminta berkat-berkat Tuhan, namun kami diajar untuk belajar menghargai berkat-berkat-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menghargai berkat-Nya. Kalau yang terbiasa kita lakukan adalah meminta berkat-Nya. Apa bedanya meminta berkat-Nya dan menghargai berkat-Nya? Meminta berkat-Nya adalah sebuah naluri insting manusia. Sama seperti seorang anak meminta sesuatu dengan mudahnya kepada orang tua. Dia dengan penuh kesungguhan sewaktu meminta. Namun setelah mendapatkan, apakah anak punya kesungguhan menghargai berkat-Nya itu? Ada seorang bapak, rekan sahabat seperjalanan, bertanya kepada saya melalui WhatsApp. Dia bilang, Pak Wendy, anak saya sedang mau belajar gitar, anak perempuan. Kira-kira gitar yang merek apa yang baik? Saya katakan belilah merek yang sudah ada nama, yang terjamin, merek Yamaha. Maka belilah yang tersebut. Namun bapak itu berkata, namun saya tidak yakin apakah anak saya setelah dibelikan itu akan terus belajar atau cuman semangat di awalnya saja. Bapak ini mengutarakan tentang isi hatinya. Demikian juga tentang Bapa yang di surga yang memberikan berkat kepada anak-anaknya. Siapa itu anak-anaknya? Yaitu kita semua sahabat seperjalanan. Sewaktu kita memohon berkat Tuhan, maka kita akan datang dengan penuh kesungguhan, kalau perlu dengan doa puasa, Berapa banyak yang ada pada tangan kita adalah dari sebuah kesungguhan yang kita mintakan di dalam doa-doa yang pernah kita lakukan di waktu terdahulu. Ya Tuhan, berikanlah, dan sewaktu berkat itu ada pada diri kita dan pada dalam diri sahabat seperjalanan. Bukankah kita sukacitanya begitu luar biasa? Dan kita mengucap syukur berkali-kali kepada Allah, menyatakan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Namun setelah berkat itu ada pada kita, berkat itu sudah terbiasa yang ada pada diri kita, maka berkat itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, bukan hal yang luar biasa. Biasa-biasa saja. Yang terjadi adalah kita sudah lupa lagi mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Lalu kemudian, setelah berkat itu terbiasa pada diri kita, maka berkat itu kemudian menjadi keluh kesah. Ya Tuhan, mengapa hidup saya seperti ini saja? Apa yang dimaksud dengan ini saja? Kalau dia katakan ini saja, berarti dia sedang ada di dalam lingkaran berkat Tuhan. Mungkin rumah kontrakan, itu yang dimintakan, bukan yang terdahulu dan sudah didapatkan. Mungkin pernikahan rumah tangga, itu yang didoakan dan sekarang sudah didapatkan. Mungkin pekerjaan, sekarang sudah ada dan sudah didapatkan. Dan hal-hal lain. Namun setelah kita dapatkan menjadi keluh kesah. Mengapa keluh kesah? Karena kita berpikir ada yang lebih baik yang belum saya dapatkan. Sewaktu kita berpikir ada yang lebih baik yang belum saya dapatkan, maka proses menghargai berkat Tuhan itu menjadi hilang. Yang terjadi adalah kita meminta kembali berkat Tuhan yang lebih baru. Berkat Tuhan dengan yang terbaru. Berkat Tuhan yang lebih baik. Berkat Tuhan yang lebih banyak. Itu yang kita utarakan. Itu yang kita mintakan. Itu yang kita serukan kepada Tuhan. Dengan doa puasa pun tidak apa-apa. Kalau itu bisa menyogok Tuhan, agar Tuhan terketuk hatinya, sekalipun Tuhan mungkin tidak berencana memberikan, karena sudah banyak yang ada pada diri kita. Namun karena kita mengetuk hati Tuhan,
dengan berharap bahwa Tuhan bisa berubah hati dan tetap memberikan kepada kita. Namun sahabat seperjalanan, berkat-berkat Allah yang tidak disikapi dengan sikap hati yang benar, maka berkat itu akan membuat kita masuk ke dalam keserakahan. Berkat itu membuat kita lupa untuk menyembah Allah, namun kita menjadi menyembah berkat-berkat itu. Berkat Tuhan itu menjadi berpusat kepada diri sendiri, dan kita lupa untuk berpusat kepada Allah. Orang yang diberkati Allah, yang berpusat kepada Allah, dia tahu bagaimana menerima berkat dan juga bagaimana dia menghargai berkat. Bagaimana cara menghargai berkat? Yaitu bersyukur. Bagaimana cara menghargai berkat? Yaitu berbagi. Bersyukur dan berbagi. Bersyukur, berbagi itu adalah kandungan yang melahirkan daripada berbagi. Jadi orang yang bersyukur baru bisa berbagi. Dia tidak mungkin berbagi kalau dia tidak bersyukur. Kalau dia tetap merasa tidak puas. Kalau dia tetap merasa tidak cukup. Kalau dia merasa hidupnya tidak lebih baik daripada orang lain. Dengan melakukan perbandingan dengan orang-orang lain. Ya Tuhan, kenapa saya tidak hidup lebih baik seperti dia? Dan kita lupa, Tuhan, aku bersyukur bahwa aku sudah lebih baik dari orang-orang yang tidak seberuntung hidupnya dengan saya. Sahabat seperjalanan, sebuah perjalanan iman orang percaya tidak hanya berbicara tentang meminta berkat, lalu membuka telapak tangan untuk menerima berkat baru dari Tuhan, tapi juga belajar, yaitu iman percaya menghargai berkat. Orang yang menghargai berkatnya yang ada pada kita, maka dia akan mudah bersyukur. Orang yang menghargai berkat Tuhan, maka dia akan mudah berbagi. Saudara, orang-orang yang pandai berbagi seringkali bukanlah orang kaya secara materi, tapi orang yang hatinya sudah diperkaya oleh Tuhan. Orang yang hatinya sudah disentuh oleh Allah, yang tidak hanya meminta berkat hatinya, namun juga menghargai berkat. Dari menghargai berkat itulah dia akan menjadi orang yang pandai bagaimana berbagi berkat kepada orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dalam Yesaya pasal 65 ayat ke-8, demikianlah janganlah musnahkan anggur yang masih terdapat airnya, sebab di dalamnya masih ada berkat. Artinya apa sahabat seperjalanan? Bagian daripada kitab Yesaya ini, jangan kita lupa bahwa ada berkat-berkat Allah yang masih pada diri kita. Jangan dibuang, jangan tidak dihargai. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Artinya, sahabat seperjalanan, pohon kelapa tidak hanya buah kelapanya, dari daun, dari batang, semuanya bisa dijadikan memberi manfaat. Kalau kita menjadi anak-anak Allah yang tidak hanya meminta berkat, namun juga menghargai berkatnya dan mempergunakan berkatnya secara maksimal, tidak hanya untuk dirimu, tapi juga buat orang lain. Mari sahabat seperjalanan, menjadi pribadi yang belajar tidak hanya meminta berkat, namun menghargai berkat dan berbagi berkat. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mencerahkan kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu yang terbaik. Dan biarlah Tuhan akan terus menolong kami menjadi pribadi yang tidak hanya meminta berkat, namun menghargai berkat, bahkan lebih daripada itu, berbagi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, mari kita menjadi pribadi yang menghargai berkat-Nya, amin.